Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadli Alkarim Darise dari kelas 12301 dengan NIM 122119395. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar identifikasi diri sendiri dari mata kuliah karakter building. Pertanyaan pertama, menurut Anda, apakah Anda termasuk orang yang pintar, cerdas, atau cerdik? Oh, soal kepintarannya. Kalau menurut saya sih, saya belum cukup pintar sih. Soalnya banyak loh orang yang saya temui itu rata-rata tuh lebih pintar dari saya gitu. Apalagi saya tuh banyak kekurangan dari berbagai aspek. Tuh. Contohnya ya, kayak kurang pintar dalam pengambilan keputusan. Terus kurang pintar manajemen waktu. Terus kurang pintar menyusun rencana untuk kedepannya, terus dan lain sebagainya deh gitu. Jadi saya kayak merasa, oh saya masih banyak kurangnya nih dari ini gitu. Jadi saya masih merasa saya kurang pintar. Anda gitu. orangnya rendah diri. Iya, kayak rendah diri gitu jadinya. Iya. Ngomong-ngomong, rendah apa yang enak? Ayo, bisa jawab gak? Rendah yang lebih enak. Nyerah. Rendah yang enak itu rendah sapi. Rendang itu. Oh, rendang. Rendang ya. Tapi ada loh. Rendang apa yang bikin basah? Hah, rendang Ayo basah. coba jawab. Bisa nggak? Bisa. Nggak tahu, nyerah. Cukup. Nyerah. Rendang yang bikin basah. Berendang di kolam. Berenang, woi. Oh iya, berenang. Udah lanjut dah. Pertanyaan kedua dah. Buru lama. Apakah Anda merasa bosan jika melakukan pekerjaan terus-menerus? Pekerjaan diulang-ulang. Ya bosen lah. Jadi saya pasti ngerasa bosen lah kalau misalnya mengerjakan sesuatu itu berulang-ulang. Tuh. Apalagi dia dibayar. Tapi benar loh. Maksudnya menurut saya ya, itu tuh bosan tuh wajar. Apalagi mengerjakan kegiatan tuh yang polanya sama, terus dilakukan secara repetitif, diulang-ulang gitu. Jadi menurut saya ya wajar sih datang merasa bosan tuh. Tapi rasa bosan itu bakal hilang kalau misalnya kegiatan yang kita lakukan tuh akan berbuah hasil atau reward gitu. Itu pasti gak bakal bosan. Benar. Kalau cara Anda buat mengatasi bosan itu bagaimana caranya ya? Oh, ngilangin bosannya. Kalau saya ya, itu tuh caranya kalau misalnya tiba rasa bosan datang, kalau saya pribadi kayak take the time buat istirahat gitu. Jadi ada waktu buat istirahat sejenak dari kegiatan yang kita lakukan secara berulang-ulang gitu. Terus sama ini doing something different. Iya. Yeah. Doing something different than before. Jadi kayak dalam melakukan kegiatan yang berulang-ulang terus pasti kan polanya sama, terus cara mengerjakannya sama. Coba cari cara pengerjaannya itu yang beda. Jadi itu tuh bisa nimbulin ini rasa penasaran gitu. Penasaran. Ya, jadi kayak nimbulin rasa penasaran yang bikin kita tuh ngelakuin pekerjaan itu terus-menerus gitu. Ya, itu tips dari saya ya. Tapi ini itu sifatnya situasional ya, yang kedua tadi ya. Sifatnya situasional, jadi nggak semua pekerjaan tuh bisa ngelakuin hal itu. Maksudnya nggak bisa semua pekerjaan tuh pakai tips yang tadi gitu. Iya, jadi cuman kayak beberapa kasus lah yang beberapa pekerjaan yang bisa kayak gitu, yang doing something different. Iya. Pertanyaan nomor 3, Anda lebih suka kerja sendiri atau bersama tim? Sendiri atau rame-rame? Kalau saya pribadi ya, saya lebih suka keduanya. Jadi kayak kerja sendiri bisa, kerja berkelompok bisa gitu. Cuman kalau disuruh pilih, saya lebih suka kerja sendiri gitu.
Iya, jadi kan udah keseringan jomblo juga gitu kan. Jadi ya udah biasa lah sendiri-sendiri gitu. Udah nyaman Iya, sendiri ya. gitu. Iya, soalnya kan ini apa? Kalau misalnya kita mengerjakan pekerjaan dengan 3, 2, 1. Iya, soalnya kan kalau misalnya kita melakukan pekerjaan dengan sendiri gitu, itu kan kita bisa tahu kayak batas kemampuan sama ekspektasi kita gitu dalam mengerjakan suatu pekerjaan. Jadi kita tuh bisa mengatur sama mengontrol hal yang kita kerjakan gitu. Jadi itu yang menyebabkan saya lebih suka kerja sendiri ketimbang kelompok. Maksudnya suka dua-duanya. Cuman kalau dibandingin kerja sendiri sama kerja kelompok tuh lebih gede yang kerja sendirinya. Gitu. Saya lebih suka yang kerja sendiri. Gitu. Udah. Oke, sekian jawaban dari saya. Mau kurang lebih mau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nggak lihat lagi syuting. Ya maaf. Yaudah, apaan? Ada lagi nih yang komen. Apaan tuh? Ini dia. Pertanyaan lagi. Nah, ya iya. Kita udah mau closingan loh, udah habis loh. Ya kan? Udah habis kan Oh, pertanyaannya? udah habis. Ya terus gimana? Ya udah deh, iya. Aku balik dulu ya. Iya. Dadah. Iya. Gimana nih? Udah aja kali ya? Dih, baca buruan. Mager bacainnya. Di. Lo dia yang baca deh. Mau digaji kagak? Dih, ya mau lah. Ya kali nggak mau digaji. Yeay. Makanya buruan baca. Yaudah ya, ini dibacain Nomor 4 berarti ya sekarang ya? Iya. Nomor 4. Apakah Anda orangnya kompetitif? Enggak. Ah, yang benar. Iya, benar. Saya nggak kompetitif orangnya. Soalnya saya ngerasa tuh semua orang tuh punya kemampuannya masing-masing gitu. Iya, sama semua hal di dunia itu nggak semua hal bisa dijadiin kompetisi gitu. Oh iya, tapi ngomong-ngomong kompetisi bisa bikin stres loh. Stres. Bener, kompetisi itu kalau misalnya tujuan kita tidak tercapai itu kadang bisa bikin stres. Sama ini, kalau misalnya progres kita itu kalah gitu dari progres orang lain, itu pasti bisa bikin stres. Bener, makanya saya tidak menganggap semua hal itu harus jadi kompetisi. Jadi saya orangnya tidak kompetitif sekali. Heleh, nggak kompetitif. Iya bener. Kalau rengket aja marah. Itu kalau itu mah lain, itu mah game. Enggak. Pertanyaan nomor 5. Seperti apa tindakan Anda jika berada dalam situasi yang tidak menguntungkan atau memojokkan Anda? Ngapain woi? Mojok? Mojok. Nah ini mojokan katanya. Bukan gitu. Oh bukan. Oh bukan. Ya bercanda ya. Kalau misalnya situasinya mojokan ya. Oh bukan. Ya kalau masih ada celah, baik itu ruang ataupun waktu gitu, saya akan tetap berprinsip pada berpikir sebelum bertindak. Iya, jadi kayak think before do. Gitu. Cuman kalau misalnya tidak kondisional gitu, kayak benar-benar udah nggak bisa ngapa-ngapain gitu, udah terpojokan, ya secara gak langsung pasti bakal memilih keputusan yang sekiranya itu bisa menyelamatkan saya gitu. Walau cuma sebentar, menyelamatkan. Itu jadi kayak mencoba untuk bertahan, coba memikirkan kira-kira keputusan apa yang harus saya ambil yang sekiranya bisa menyelamatkan nyawa saya gitu.
Oke. Sudah habis pertanyaannya dan mohon maaf bila ada kesalahan baik dari kata maupun jawaban-jawaban saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Jangan lupa gaji ya. Oke.